Kalau kita mengingat lagi cara berpikir Profesor Melayu Malaysia memang lucu dan bikin tertawa. Mungkin karena kemerdekaan Malaysia sebagai hadiah dari penjajah, kaum Melayu Malaysia tak mampu membuat pondasi negara Malaysia yang kuat. Mereka tak sanggup menyatukan bangsa dan bahasa, sehingga berusaha mendompleng Indonesia. Masalahnya, nama bahasa adalah identitas bangsa dan negara. Begitu juga bahasa Indonesia. Mengganti nama bahasa Indonesia sama saja mau merobohkan tatanan Republik Indonesia. Itulah naifnya Profesor Melayu Malaysia. Indonesia menegakkan negara dan membentuk bangsa lewat revolusi, lewat perjuangan. Dan bahasa Indonesia adalah bagian dari proses pembentukan bangsa dan negara Indonesia. Tapi Profesor Melayu Malaysia sungguh naif. Mereka mengira bisa membangun bangsa dan negara yang besar dan hebat, serta mendaulatkan bahasa hanya lewat simposium dan membual, sambil mengais-ngais dongeng masa lalu. Profesor Melayu Malaysia mengira, mereka bisa membentuk bangsa yang besar lewat seminar setiap hari. Halo teman-teman, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai bahasa Indonesia. Kita tahu selama ini banyak sekali profesor Malaysia yang suka berhalusinasi. Mereka menganggap penutur bahasa Melayu itu besar sekali. Mereka menganggap bahasa Melayu telah mendunia. Dengan masuknya bahasa Indonesia ke UNESCO, terkuburlah impian profesor Malaysia itu. Yuk kita simak aja ya videonya. Bahasa Indonesia disetujui jadi salah satu bahasa resmi dalam Sidang Umum UNESCO. Keputusan itu disampaikan melalui Konferensi Umum UNESCO pada Senin 20 November di Paris, Prancis. Dengan keputusan itu, bahasa Indonesia menjadi 10 bahasa resmi Sidang Umum UNESCO. Penetapan bahasa Indonesia jadi bahasa resmi Sidang Umum UNESCO itu membuat posisi bahasa Indonesia semakin meningkat. Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Aminuddin Aziz. Dan perjuangan ini berterusan. Alhamdulillah yang berhormat Perdana Menteri kita mengangkat semula perjuangan ini berdasarkan realiti atau kenyataan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa terbesar di Asia Tenggara. Jumlah penutur lebih kurang 300 juta. Sekitar 40% lebih. Artinya penutur yang berada di Asia Tenggara faham. Dan negara yang utama adalah ASEAN pun, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, bahkan Singapura, semua meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan masing-masing. Yeah. Kita ada rakan-rakan dari Kampuchea sebagai contoh, Laos, Myanmar, Vietnam, mungkin Papua New Guinea atau Timor Leste. Itu sebenarnya juga sebahagiannya ada penduduk yang memang dapat bertutur bahasa Melayu. Jadi atas dasar itu, pernyataan Perdana Menteri itu pun sangat lunak dan sangat tawaduk. Itu bahasa rasmi kedua ASEAN. Tidak terus dikatakan dilonjakkan bahasa rasmi ASEAN. Bahasa rasmi kedua dengan harapan satu masa akan menjadi bahasa rasmi ASEAN. Dan ini sebenarnya suatu pernyataan yang berdasarkan, saya katakan, realiti. Penerimaan. Kerana seperti kata yang berhormat Perdana Menteri kita, negara-negara lain pemimpin ini bercakap dalam bahasa masing-masing. Laos, Kampuchea, bahasa Khmer, bahasa Vietnam. Jadi mengapa tidak bahasa Melayu termasuk yang dikatakan bahasa Indonesia itu diangkat menjadi salah satu bahasa utama ASEAN. Dalam soal ini timbul barangkali salah faham ataupun saya katakan terus terang sebagai sentimen kenegaraan. Yang dikatakan bahasa Indonesia itu asalnya bahasa Melayu, dan ini diakui oleh almarhum Presiden Soekarno, Profesor Muhammad Yamin, antara yang menggerakkan kebangkitan kemerdekaan negara Indonesia. Dan dalam Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan sebagai contoh, itu tahun 1954 masih disebut yang dikatakan bahasa Indonesia itu ya asalnya bahasa Melayu, tapi dia robah menjadi bahasa Indonesia atas kebangkitan nasionalisme untuk keutuhan politik entiti politik Indonesia. Saya tak ada masalah dan sangat menyokong, sangat mendukung semangat nasionalisme yang kuat, kerana mereka berdasar pada Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Kami pemuda-pemuda Indonesia ya mengaku kami bertahan satu negara Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia,
berbahasa yang satu bahasa Indonesia. Itu keselarasan dan soal pernyataan semangat kebangsaan. Tetapi dalam hal yang dikatakan fakta bahasa, fakta linguistiknya, nama yang berubah itu tidak mengubah hakikat bahawa bahasa Indonesia itulah juga sebahagian bahasa Melayu. Jadi kalau di pihak Indonesia ada keterbukaan sedikit untuk, ya, bagi saya istilah itu boleh saja kita berkompromi. Kita ada pengalaman dalam Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu MABM yang digerakkan pada tahun 2000, pendukungnya Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam. Dan ketika itu kita menggunakan istilah bahasa Melayu Sempang Indonesia. Dan ini bagi saya satu jalan tengah kompromi yang boleh diambil. Begitulah teman-teman ilusi Profesor Melayu Malaysia selama ini yang membuat orang Indonesia tertawa. Ilusi seperti itu disampaikan ke seluruh rakyat Malaysia, sehingga semua orang Malaysia seperti hidup dalam dongeng. Padahal sudah berkali-kali pula Indonesia meluruskan hal itu. Yuk kita simak lagi ya videonya. Buktinya apa? Kami dari Badan Bahasa ini menyebarkan guru-guru. Penugasannya ini sudah sampai sekitar 1.200-an. 1.200 kali penugasan ditambah dengan fakta sudah ada 700 guru paling tidak yang sudah mengajar di lembaga-lembaga itu. Lalu jumlah pembelajar BIPA. Jumlah pembelajar BIPA itu catatan kami itu saat ini yang aktif sebagai pembelajar BIPA per tahun ini nih ada 142.000. Pertanyaannya, apakah mereka belajar bahasa Melayu? Bukan, mereka belajar bahasa Indonesia. Mengapa? Karena guru-guru kami gitu, guru-guru dari Badan Bahasa yang ngajarnya gitu, atau mitra-mitra kami di luar negeri. Itu yang ketiga. Yang keempat, jumlah lembaga yang kita fasilitasi, sekolah, perguruan tinggi, lembaga-lembaga riset, begitu, komunitas-komunitas, itu ada 429 ya, yang kita berikan fasilitasi. Artinya jumlahnya begitu banyak begitu. Yang kami garap gitu. Nah, juga ini belum menghitung alumni Dharma Siswa yang kita mulai sejak awal tahun 70-an nih. Berarti kalau dihitung sampai sekarang sudah 50 tahun nih. Ya. Dharma Siswa kita kelola dan itu alumninya tersebar di seluruh dunia. Ya. Mereka ketika datang ke sini apakah belajar bahasa Melayu? Tidak. Belajar bahasa Indonesia. Ketika mereka kembali banyak yang menjadi guru gitu ya, menjadi pegiat-pegiat kebudayaan Indonesia, pasti mengajarkannya juga tentang Indonesia gitu, bukan tentang Malaysia. Begitu. Ya. Banyak sekali klaim yang disampaikan oleh pemerintah Malaysia, Bapak. Nah, apabila bahasa Indonesia yang kita ajukan sebagai bahasa ASEAN, kira-kira klaim seperti apa, Bapak, yang bisa kita sampaikan untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa itu ASEAN? Klaim yang tadi itu ya, klaim tentang data. Kita jangan, ya kita tidak perlu berhalusinasi ya. Berhalusinasi, oh ini bahasa kita ini besar, bahasa ini. Tidak perlu. Kita lebih baik sajikan fakta saja gitu. Faktanya kita membina sekian ribu sekolah misalnya gitu ya di luar negeri nih ya, atau sekian, kalau tidak ribu ya ratus lah paling tidak. Karena apa? Kita punya data ada 429 lembaga ya yang secara bersama-sama nih, data dari perwakilan Indonesia. Sekian ribu orang yang aktif belajar. Kalau kita tanya berapa orang sih yang belajar bahasa Melayu sekarang gitu. Saya punya teman karena saya pernah kuliah di luar negeri ya, pernah kuliah di Australia. Di situ ada departemen atau program studi atau jurusan lah gitu, menyebut jurusan Indonesia Malay gitu ya, bahasa Melayu. Yang diajarkan apa? Apakah Melayu? Bukan, karena mereka yang mengajarnya itu adalah orang Indonesia gitu. Kemudian si profesornya dari mana? Belajarnya di Indonesia gitu. Kemudian di Jepang juga sama seperti itu. Kemarin saya bertugas di London ya sebagai atase pendidikan dan kebudayaan. Di situ ada program studi Malay Languages ya. Ketika saya ngobrol, di mana kamu belajar itu? Ternyata yang diajarkan bahasa Indonesia. Yang satu yang ngajarnya itu orang Surabaya gitu ya. Yang satu penelitiannya tentang Yogyakarta ya. Nah, ini kan artinya yang diajarkan bukan bahasa Melayu. Bahwa ada bagian bahasa Melayu ya mungkin saja diberikan oleh orang Melayunya sendiri gitu ya. Tetapi yang mayoritas ya
Bahkan misalnya di Italia gitu ya, misalnya, kemudian di Belanda, di Prancis, kita punya mitra di Prancis, di beberapa negara lain juga kita punya mitra, di Asia juga ya, di Korea misalnya, di Kamboja, itu yang diajarkan adalah bahasa Indonesia. Nah, klaim ini atau bukan ingin, harusnya kita kemukakan. Sekian jumlah pelajar, sekian negara, sekian orang. Ya, jadi kita tidak berhalusinasi ya tentang klaim yang akan disampaikan. Daripada kita mengatakan, oh, bahasa Indonesia dituturkan oleh katakanlah 500 juta orang. Dari mana 500 juta? Siapa mereka gitu? Kita tidak mau mengatakan itu. Faktual saja gitu. Jadi kita tidak membesar-besarkan data ya, tapi datanya kita sajikan secara benar gitu ya. Dan kita tidak perlu berbohong dengan data itu. Begitu. Berarti bisa dilihat bahwa banyak fakta yang bisa mendukung ya sebagai justifikasi Betul. agar bahasa Indonesia ini bisa menjadi bahasa internasional Ya. begitu ya Bapak. Nah, apabila kita coba tarik secara umum, Ya. sebenarnya upaya untuk memajukan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional ini termasuk ke dalam diplomasi kebahasaan. Betul. Gitu, Pak. Betul. Sebenarnya apa saja yang sudah dilakukan oleh Badan Bahasa untuk mengenalkan bahasa Indonesia ke mancanegara, Bapak? Ya, secara resmi ya, Badan Bahasa ini mengusung isu diplomasi bahasa ini kan setelah ada undang-undang tentang bahasa ya, Undang-Undang 24 2009, internasionalisasi atau meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Nah, secara resmi itu didirikanlah apa yang disebut dengan PPSDK. Nah, PPSDK itu dulu ya, Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan di Badan Bahasa yang mengampu tugas ini. Begitulah teman-teman sikap tegas pemerintah Indonesia mengenai bahasa Indonesia. Dengan masuknya bahasa Indonesia ke UNESCO, mudah-mudahan Malaysia berhenti berilusi dan mulai mencari identitas mereka sendiri, tanpa terus-menerus mendompleng bahasa Indonesia. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton sajian dari kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.